Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita akan belajar hari ini algo yang ke-10 mengenai array. Nah, Bang harapkan kalian tetap semangat belajar secara daring atau secara online ini. Ya, tetap tingkatkan prestasi kalian. Ingat bahwa ekses-ekses masa muda kita akan dibayar 30 tahun kemudian ditambah dengan bunganya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan hari ini dengan semangat belajar, dengan serius berprestasi, nah terus berpacu dalam prestasi untuk membanggakan orang tua, itu akan kalian terima mungkin atau bahkan tidak 30 tahun. Nah, jadi kalian tetap semangat menjalani perkuliahan kalian. Itu dulu yang pertama yang ingin Abang sampaikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang algo yang 10 yaitu array. Nah, apa yang dimaksud dengan array? Nah, array itu merupakan suatu variabel yang dapat menampung lebih dari satu data namun memiliki tipe data yang sama. Nah, jadi itu pengertian array, variabel yang dapat menampung lebih dari satu data namun memiliki tipe data yang sama. Nah, banyak datanya yang ditampung, tipe datanya sama. Oke. Nah, berbeda dengan variabel biasa yang hanya dapat menyimpan hanya satu data. Jadi kalau variabel biasa, satu data aja disimpannya. Variabel array, lebih dari satu data bisa disimpannya. Di dalam QBasic, array dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada array bertipe data string dan array bertipe data numerik. Oke, nanti kita lihat bagaimana bedanya. Array dapat digambarkan sebagai berikut dengan bagian-bagian penting yang harus dimiliki sehingga array dapat digunakan. Nah, jadi kalau diilustrasikan dengan gambar, seperti inilah array. Ada variabel array-nya, lalu ada dia dalam bentuk kotak-kotak susunannya. Ya. Nah, ini kan hanya menggambarkan saja. Boleh saja bulat-bulat. Ini kan supaya mudah kita melihatnya secara gambar deskripsi, karena ya nggak nampak sebenarnya itu kan dalam bentuk variabel ya, di dalam memori komputer dia sebenarnya itu dibentuk variabel array tersebut. Nah, jadi kita buat saja atau digunakan sajalah seperti gambar berikut, dia dalam bentuk susunan kotak-kotak. Ya, jadi kotak-kotak inilah ruang penyimpanan datanya, dia bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, jadi dalam array ada tiga bagian penting dia. Yang pertama ada nama array-nya. Jadi array itu harus memiliki nama. Ya. Yang kedua adalah indeks. Di dalam array itu dia sudah memiliki indeks. Ya, indeks itu nanti kita lihat apa penjelasannya. Lalu data itu sendiri. Nah, data itu mengisi ruang-ruang yang ada di dalam array ini. Ya, data ke n, data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke n. Ke n ini berarti terserah mau berapa banyak jumlah ruang-ruang yang ingin disiapkan dalam memorinya. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan apa saja bagian-bagian dari array itu. Nah, yang pertama adalah nama array, ya. Jadi setiap array itu harus punya nama, ya. Namanya tempat penampung data, menyimpan data, harus ada namanya atau ada variabelnya. Jadi nama array ini merupakan variabel yang dideklarasikan sebagai variabel array yang akan menampung data array. Dari penulisan nama array kita dapat mengetahui jenis array. Ya, jenis array. Nama array yang diakhiri tanda string $, berarti array tersebut adalah array string. Dan bila tidak menggunakan tanda string atau $, maka array tersebut adalah array numerik. Ya, jadi itu penulisannya dan harus ada variabel array-nya. Yang kedua, index array. Jadi di dalam array ini merupakan nomor indeks atau urutan yang ada dalam array. Untuk setiap blok-blok penyimpanan data dalam QBasic, index array dimulai dari 1. Ada rupanya yang tidak 1? Ada yang dimulai dari 0 ya, adik-adik ya, indeksnya. Nah, dalam QBasic indeksnya dimulai dari 1. Kalau ada 5 data berarti nomor indeksnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Begitu dia ya. Kenapa perlu indeks ini? Ini nanti akan digunakan untuk menginput data maupun menampilkan data dari array. Yang ketiga, data array. Jadi data array itu adalah sesuatu hal yang disimpan atau ditampung dalam array, baik berupa string atau karakter maupun numerik atau angka. Jadi apa data yang disimpan di dalamnya? Itu adalah data array.
Boleh nggak diisi semua blok-blok data? Boleh saja, ya. Yang penting nggak boleh berbeda, itu yang paling penting karena dia bertipe data yang sama. Nah, perintah dasar array. Jadi ada 3 perintah dasar array. Yang pertama, bagaimana mendeklarasikan suatu variabel sebagai array. Deklarasi atau memperkenalkan suatu variabel sebagai array dapat dilakukan dengan perintah berikut. Dim, spasi, apa nama arraynya, buka kurung, berapa jumlah datanya. Nah, jadi kita harus tentukan di awal berapa jumlah data karena memori akan disiapkan sesuai dengan kode program. Jadi ketika kita mengeksekusi atau menjalankan program kita, dia akan mengakses memori, langsung disiapkan ruang array-nya. Nah, gitu dia. Contoh, dim, lihat, bunga string. Nah, ini tentu variabelnya adalah array string. Dim, nilai, ini adalah array numerik. Jadi dengan menggunakan dolar, tanpa menggunakan dolar. Itu saja membedakan tipe array-nya seperti tipe data yang ada pada QBasic. Yang kedua, menginput data ke dalam array. Jadi menginput atau memasukkannya, menyimpan data ke dalam array. Setelah variabel array dideklarasikan atau diperkenalkan, maka selanjutnya variabel array dapat digunakan. Untuk memasukkan data tertentu ke dalam array dapat menggunakan perintah berikut. Apa nama array-nya? Buka kurung, berapa indeks array-nya? Lalu sama dengan apa data array-nya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi apakah penyimpanan itu harus berurutan? Tidak, terserah kita. Yang penting adalah yang kita ketahui bahwa indeks yang sudah kita gunakan tentu nggak bisa lagi kita gunakan. Misalnya datanya 5, kita mau simpan data di dalam indeks yang ketiga, sah-sah saja boleh. Tapi nggak bisa lagi kita simpan di indeks yang ketiga. Karena sudah ada. Kalau kita buat lagi, maka dia akan menimpa atau mengganti data yang lama. Seperti itu dia. Ya. Menginput data dapat dilakukan terhadap seluruh ruang pada array. Dapat juga diinput sebagian. Jadi tidak harus seluruhnya, sebagian juga bisa kita isi. Lalu menampilkan data dari array. Menampilkan atau maksudnya adalah mencetak isi data variabel array ke layar monitor dapat dilakukan dengan perintah berikut. Print, mencetak ya. Apa nama array-nya? Berapa indeks array-nya? Nah, jadi tidak harus semua juga kita cetak. Terserah kita. Mau indeks tertentu yang kita inginkan dicetak atau mau semua indeks kita cetak juga boleh di dalam array. Ya. Nah, inilah dia perintah-perintah dasar array-nya. Kita masuk ke contoh program array. Selanjutnya kita akan buat suatu variabel array sesuai gambar array yang ada. Akan kita buat program QBasic. Nah, jadi kita bergerak pada gambarnya. Misalnya di sini sudah diketahui array dengan nama MHSW. Ya, nggak dikasih di sini tanda stringnya. Kenapa? Karena ini hanya nama variabel array, nggak boleh. Di programnya kita buat namanya. Tapi kalau dia digambar, misalnya kalau ada ujian, ya nggak perlu dibuat. Tapi kita bisa ketahui apakah array itu array string atau array numerik, lihat dari datanya. Kalau datanya ternyata adalah kumpulan-kumpulan karakter isinya, maka ini adalah akan kita buat nanti array-nya ini adalah sebagai array string. Nah, di program nanti kita harus membuat program yang sesuai dengan gambarnya ini. Nah, ya kan? Ada ilustrasinya, kita harus bisa buat. Nah, contoh. Dari gambar di atas kita dapat mengetahui array yang akan kita buat nanti adalah merupakan array string. Di mana hal ini kita ketahui dari jenis data array di dalamnya yang merupakan kumpulan karakter atau string. Ini ya kan? Oke, kita sudah tahu bahwa nanti kita akan buat array string. Lalu dengan nama array MHSW. Nama array-nya MHSW. Dan jumlah data array-nya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka array akan menggunakan indeks 1 sampai 5. Datanya sudah ada, nama array-nya sudah kita ketahui, jumlah indeksnya juga sudah kita ketahui. Nah, kalau sudah diketahui, ya seperti ini sudah ada nama array, indeks array, data array, maka kita sudah bisa melakukan perintah-perintah dasarnya ini. Nah, ya kita diminta untuk menginput data-data ini. Bagaimana caranya? Nah, masuklah kita ke kode programnya. Oke. Nah, di sini sudah ada QBasic-nya, langsung aja udah ada programnya juga. Biar kita buat CLS, enter. Lalu dim, ya deklarasi dimension, maksudnya memperkenalkan array.
MHSW string. Nah, string karena dia array bertipe data string, buka kurung, datanya sebanyak 5. Lalu kita akan input MHSW string. Nomor indeksnya indeks yang pertama. Sama dengan data yang pertama diisi dengan Chris. Kenapa pakai petik ganda, Bang? Karena ini dia bertipe data string, maka datanya harus pakai petik ganda. Ingat ya, kalau string kan itu selalu menggunakan petik ganda. Ya, kalau nanti dia bertipe numerik, nggak perlu pakai petik ganda. Oke ya. Maka yang kedua MHSW string indeks yang kedua. Nah, datanya mana? Datanya adalah Dwi. Nah, ini kan tadi mendeklarasikan, ini sekarang menginput. Menginput tadi ini dia formatnya sudah kita buat. Menginput data, nama array, indeks array, data array ya kan? Ini untuk menginput, ini untuk deklarasi. Nah, jadi kita bergerak pada perintah-perintah dasarnya. Yang ketiga menampilkan nanti seperti ini. Nah, kita inputlah dulu data-datanya ke dalam array. Kalau sudah diinput baru bisa dicetak. Kalau tidak ada yang diinput, apa yang mau ditampilkan nanti ya. Indeks yang ketiga sama dengan namanya adalah si Fandi. MHSW string yang keempat sama dengan Masya. MHSW string indeks yang kelima sama dengan Dembi. Oke, ini dia untuk menginputnya. Sudah ada di sini menginput. Sekarang kita mencetak. Mencetaknya dengan perintah print. Ya, maka kita buat aja print MHSW string indeks berapa? Indeks pertama. Ya. Lalu kita akan coba tampilkan dulu dia, satu saja dulu kita cetak. Kita tampilkannya dari menu run ya, karena ini kita pakai DOSBox run, lalu pilih start, maka si Chris yang tampil, karena cuma satu print sudah dicetaknya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dia ke samping saja, titik koma, langsung saja MHSW, boleh juga seperti ini, satu-satu dia ke bawah, nanti dia akan dicetak ke bawah. Kalau mau ke samping seperti ini, MHSW string indeks yang kedua, MHSW string indeks yang ketiga, MHSW string indeks yang keempat, MHSW string, jangan lupa stringnya ya, indeks yang kelima. Oke, kalau sudah kita run lagi, enter, maka dia akan sampingkan ke samping. Oke, Chris rapat ya. Nah, rapat sekali dia. Ini kalau dia ke samping, kita buat koma. Oke, nampak datanya ya. Pakai koma dia biar ada jaraknya. Chris, Dwi, Fandi, Masya, Dembi. 1, 2, 3, 4, 5 indeksnya ya. Nah, ini dia mencetaknya. Ya, gampang ya. Mendeklarasi, ini mendeklarasi, ini menginput. Nah, ini dia mencetak atau menampilkan data dari array ke layar monitor. Nah, ini dia kalau bentuknya mau dia buat ke samping. Kalau dia ke bawah gimana, Bang? Nah, ini tinggal dihapus saja. Hapus. Tapi harus ditambahkan lagi print. Print. Ya, ini kalau dia nanti hasilnya ke bawah. Tapi ditambah lagi perintah printnya. Seperti yang ada di bahan modul materi kita. Nah, kalau sudah kita runkan lagi, maka dia akan Chris, Dwi, Fandi, Masya, Dembi, jadi ke bawah. Oke, nah itulah dia untuk
array string. Bagaimana mendeklarasi, menginput, dan menampilkan array. Lalu ini ada Bang tambahkan perintah perulangan. Jadi terlalu banyak ini misalnya kita bisa lakukan pencetakan data ini dengan menggunakan perulangan. For A sama dengan 1 to 5. Berapa jumlah datanya? Segitu harus kita buat akhirnya. Lalu kita print, nama variabelnya adalah mhsw string, buka kurung, variabelnya kita gunakan variabel perulangan. A kecil, tutup dengan next. Oke, lalu kita cetak boleh. Ini kita kasih aja titik koma. Kita runkan lagi. Nah, ini alternate R. Nah, biar jauh ya. Chris Dwi Fandi Masya Dembi. Dengan menggunakan perulangan. Kalau nggak kita pakai ini maka dia akan ke bawah. Nah, Chris Dwi Fandi Masya Dembi. Oke ya adik-adik ya, bisa diikuti ya. Nah, jadi ini hanya perintah mengganti mencetak yang terlalu banyak. Kita bisa gunakan perulangan ya sebagai berikut. Oke. Nah, itu untuk tipe data yang string, data-datanya string. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh tipe data yang numerik. Numerik ini sudah ada variabelnya nilai, nilainya ini data-datanya sebagai berikut, ya, programnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau nilai tinggal kita ganti saja, kita hapus ya. Jadi dia contoh variabel array string. Maka kalau dia angka dim, nama variabel array-nya adalah nilai, jumlahnya sama 5. Nah, nggak ada pakai tanda simbol dolar. Nah, nggak ada tanda stringnya ya. Nah, jadi kita langsung lakukan input. Inputnya itu berarti nama variabel array, index array, lalu datanya. Nah, kita lihatlah datanya di sini. Datanya 70 yang pertama. Maka nggak usah pakai tanda petik karena dia angka 70. Ya. 70 baru nilai. Untuk indeks yang kedua ini adalah 85. Nilai untuk indeks yang ketiga adalah 90. Nilai untuk indeks yang keempat itu adalah 100. Nilai untuk indeks yang kelima itu adalah 88. Oke, sudah kita lakukan input, kita cetak. Kita gunakan saja perulangan. For A sama dengan for X sama dengan 1 to 5. Karena datanya 5. Lalu kita cetak. Print, nama variabel array-nya adalah nilai. Perulangannya kita gunakan X. Tutup dengan perintah next. Oke. Ya. Nah, ini dia. Kita cetak, kita jalankan. Maka kita alternate R, run, muncullah dia 70, 85, 90, 100, 88. Kalau mau tampilannya ke bawah. Kalau mau tampilannya ke samping, tambahkan aja koma di sebelahnya, lalu jalankan lagi 70, 85, 90, 100, 88. Nah, itulah dia untuk penggunaan array. Ya, variabel array. Jadi dia bisa menampung lebih dari satu data. Padahal yang kita gunakan nama variabelnya satu saja. Namun dia memiliki tipe data yang sama. Nah, itu dia untuk variabel array yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti bagaimana penggunaan array tersebut. Oke. Nah, ini dululah pertemuan kita. Sebenarnya topik array ini cukup panjang, namun nanti kalian sulit untuk mengikutinya karena array ini harus bagaimana menginput datanya secara manual. Data secara manual itu maksudnya begini, ini kan sudah kita tentukan sendiri di dalam nilai-nilainya. Nah, bagaimana kalau nilainya itu kita yang menginput? Nah, itu kan perlu lagi program yang lebih panjang dengan menggunakan perulangan dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Ya, oke. Abang rasa ini dulu. Yang penting sudah kalian tahu dasar-dasar penggunaan array, bagaimana menginput data array, mendeklarasikan array, menginput array, dan menampilkan array.
baik itu array yang bertipe data string maupun bertipe data numerik. Kalau kalian sudah paham itu, maka nanti bisa lebih mudah mengerti untuk pertemuan-pertemuan yang lainnya. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Ini dulu pertemuan kita. Tetap semangat belajarnya. Selamat pagi semuanya.